Om Swastiastu. Halo, selamat sore Yona Bali. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Senang sekali hari ini saya Agung Nia kembali dapat menjumpai Yona Bali tentunya dalam program kesayangan kita Yohana Interaktif. Yona Bali pasti sudah penasaran kan topik apa sih yang akan kita bahas sore ini? Topik kita sore hari ini sangat spesial sekali dan di tangan saya sudah ada nih salah satu contoh produk yang akan sangat berkaitan sekali dengan topik yang kita bahas hari ini mengenai sampah plastik, dan narasumber kita juga merupakan orang-orang yang sangat peduli terhadap lingkungan dan peduli bagaimana caranya mengatasi permasalahan sampah. Sesuai topik kita sore hari ini, di balik sampah desaku. Bersama dua orang narasumber yang hadir di studio. Yang pertama ada Blimade Kusumajaya, penggagas dan pendiri Bank Sampah di Baturiti. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Blimade Punapigatra. Becek sekali. Becek sekali. Blimade, kenapa sore hari ini tampil di Yohana Interaktif dengan khas seperti ini nih? Kalau saya pakai jas, mungkin orang tidak mengira saya dari desa. Jadi ini adalah simbol dari desa. Jadi karakter dari desa, kita harus outdoor dan memakai capil klangsah ini. Oke, dan Blimade ini adalah seorang penggagas dan juga pendiri Bank Sampah di Baturiti. Nanti pasti kita bertanya ya, apa sih motivasi dari Blimade dan bagaimana Blimade juga berbagi inspirasi kepada Yohana Bali supaya kita semua juga sadar pentingnya mencari solusi ya untuk permasalahan sampah yang ada saat ini. Dan narasumber kita yang kedua, waduh cantik sekali, baju hijau nih. Sore hari ini ada Ibu Catur Yuda Haryani. Ibu Catur adalah salah satu anggota ya Bu dari Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup Bali. Mungkin bisa diceritakan sedikit dulu Bu tentang LSM Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup Bali ini bergerak seperti apa sih? Oke. Ya, kami dari Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup adalah satu lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan lingkungan. Jadi pendidikan lingkungan itu kami berikan ya, atau target sasaran kami mulai dari tingkat anak-anak sampai tingkat dewasa. Itu yang kami lakukan, dan kami 16 tahun berdiri di Bali, dan proyek kami memang secara mayoritas ada di Bali, tetapi karena kantor kami ada di Denpasar, maka kegiatan-kegiatan untuk lingkungan kami lakukan banyak juga di Denpasar. Luar biasa sekali pemirsa, 16 tahun ya sudah berdiri dan memang sudah tahu sekali segala hal tentang lingkungan hidup yang ada di Bali. Melihat perkembangan selama 16 tahun terakhir, bagaimana menurut Ibu, terutama masalah sampah di Bali ataupun di kota Denpasar? Ya, zaman ini semakin berkembang, lalu pola atau gaya hidup manusia juga mulai berkembang ya, semakin berkembang juga. Nah, modernisasi ini yang mendorong kita gaya hidup tadi itu ternyata sekarang ini gaya hidup plastik kan begitu. Jadi ternyata dari tahun ke tahun itu belum kita rasakan bahwa orang punya kesadaran lingkungan dengan cara tidak memakai plastik. Tetapi semakin orang memakai plastik karena menganggap bahwa plastik itu ringan, plastik itu mudah. Oke, nanti kita akan bahas lagi gaya hidup plastik, menarik sekali. Jangan kemana-mana, Yohana Bali, kita akan kembali sesaat lagi. Yohana Bali serta pemirsa Bali TV di rumah, jika Anda adalah seseorang yang sangat peduli terhadap lingkungan hidup dan juga ingin bersama-sama mengatasi solusi permasalahan sampah plastik yang ada di Bali, sangat tepat sekali untuk menyimak Yohana Interaktif sore hari ini karena sesuai dengan topik kita, yaitu di balik sampah desaku. Masih bersama dua orang narasumber kita yang hadir di studio. Kita sambung lagi ya perbincangan yang tadi. Nah, dari Ibu Catur sendiri, selama 16 tahun sudah LSM yang Ibu geluti ini melihat bagaimana perkembangan kondisi terutama sampah di Bali seiring dengan terus berkembangnya juga pariwisata di Bali Bu ya. Seperti apa sih sampah plastik kita saat ini? Apakah sudah out of control istilahnya atau gimana, dan sebaiknya seperti apa ke depannya? Iya, kalau ya seperti tadi yang saya sampaikan bahwa masyarakat sekarang ini kan masyarakat instan, semuanya serba plastik yang dia manfaatkan. Jadi sampai wajah pun kalau perlu diganti plastik kelihatannya ya. Jadi semua plastik itu memudahkan mereka, dan dari tahun ke tahun ini jumlahnya tidak pernah menurun. Ya, lagi-lagi bahwa orang pengen cepat gitu ya. Dan hitungannya
dari tahun ke tahun ini semakin meningkat. Harapan kita sebetulnya ke depan dengan dilakukan pendidikan lingkungan, kondisi atau jumlah sampah yang digunakan atau sampah plastik khususnya itu semakin menurun. Itu harapan kami. Tapi kami tidak tahu sampai kapan itu akan kita bisa capai. Tapi pendidikan terus-menerus tetap Ya, dilakukan. pendidikan lingkungan harus kita lalui mulai dengan tingkat anak-anak sampai tingkat dewasa. Oke. Dan kalau menurut Blimade sendiri, Blimade adalah seorang pemuda Yowana Bali yang sangat peduli ya terhadap bagaimana mengatasi atau mencari solusi permasalahan sampah plastik terutama yang ada di Desa Baturiti. Dan Blimade ini adalah seorang penggagas serta pendiri dari Bank Sampah. Blimade bisa diceritakan nggak sih awal mulanya motivasi Blimade sendiri? Kenapa sih pingin mendirikan Bank Sampah di desanya sendiri? Untuk bank sampah sebenarnya sudah umum diterapkan di mana-mana. Dari latar belakang saya sendiri sebenarnya lama di Denpasar juga, bekerja di Denpasar, kuliah di Denpasar. Setelah lulus saya bekerja di Denpasar. Kemudian sebagai orang dari desa, yang besar di desa, ada suatu magnet yang menarik saya untuk kembali lagi ke desa. Dan di kota permasalahan sampah sudah ada. Dan ternyata yang saya lihat di desa tidak kalah besar juga. Kemudian dengan modal sendiri, artinya dengan tanpa modal dari siapapun, kemudian saya renungkan apa sih yang bisa dibuat di desa agar masyarakat memahami bahwa sampah ini juga suatu hal yang harus mereka sikapi. Kemudian saran dari Bu Catur juga dan teman-teman yang lain, ayo coba saja bikin bank sampah, buat bank sampah. Lalu saya mengajak seorang teman dari desa juga, kebetulan waktu itu dia punya punya jaringan ke warung-warung, kemudian beli, saya ikut. Nah, tapi saya sosialisasi tentang bank sampah. Saya belum modal apa, baru modal print out aja. Jadi saya waktu itu bikin brosur, saya ngobrol sama ibu-ibu, awalnya dari ibu-ibu di warung dulu. Saya ngobrol, bisa enggak sampah ini dipilah, kemudian biar tidak jadi sampah, lalu menjadi recycle. Saya hindari memakai kata sampah, karena sampah berkonotasi negatif, sehingga orang cenderung akan jijik atau segala macam. Tapi kita coba untuk perdalam. Ini kalau dari atas meja sebelum jatuh ke tong sampah itu bukan sampah, tapi itu daur ulang. Jadi kalau dirubah sedikit perilakunya, jadilah daur ulang ini, kemudian itu bisa ada harga, ada nilainya. Kalau dikelola dengan baik, sampah ini sebenarnya sumber daya, jadi bisa diuangkan. Walaupun kecil-kecil, saya tawarkan ini jadikan tabungan hari raya saja. Gitu. Jadi harapannya mungkin 1 tahun mereka menabung, setelah hari raya Galungan jumlah akumulasi tabungan mereka sudah agak lumayan sehingga ditarik untuk hari raya, seperti itu. Gimana antusiasme masyarakat sekitar di Baturiti ketika Blimade pertama kali memperkenalkan bank sampah atau mengajak masyarakat supaya mindsetnya lebih terarah ke arah yang lebih baik? Awalnya karena kita modal sudah orang desa, sudah sesama kenal, kemudian sudah mengajak teman yang mengenal masyarakat. Awalnya idenya bagus, ya saya ikut, tapi setelah saya follow up, artinya setelah kita di awal kita sudah bicara komitmen, berikutnya minggu berikutnya saya datangi, saya lihat loh kok sampahnya masih aja dicampur. Jadi masyarakat sangat sulit memahami mana plastik yang bisa didaur ulang, mana yang tidak. Jadi kita bank sampah bukan solusi untuk mengatasi persoalan sampah sebenarnya, dimana kita hanya sedikit mengurai. Jadi masalah sampah ini dari 3R itu kita mereduksi sedikit. Karena tidak semua sampah plastik sudah bisa didaur ulang. Kenyataannya masih banyak sampah-sampah plastik yang belum bisa didaur ulang, seperti sampah yang dibuat kerajinan ini sebenarnya tidak bisa didaur ulang menggunakan mesin atau didaur ulang menjadi plastik yang lain, tapi hanya beberapa, mungkin 60% plastik bisa didaur ulang, dan itu pun syaratnya sangat ketat, harus bersih, kemudian tidak dicampur dengan bahan-bahan lain seperti itu. Jadi awalnya lebih banyak keluhan sebenarnya, lebih banyak keluhan yang muncul di masyarakat, tapi namanya kita upaya, jadi mereka yang mengeluh kita dengarkan. Lalu apa sih masalahnya? Kita dengarkan mereka. Masalahnya seperti ini ya, kita tunjukkan solusinya seperti ini loh Bu. Nanti kita sabar. Ada yang awalnya banyak yang ikut, ada juga yang menolak. Ini namanya proses. Kemudian ada yang ikut, ada yang berhenti, ada yang tengah jalan udah kecapean. Karena ketika sampah ini kita nilai dengan rupiah, mereka akan mengejar setoran. Oh iya. Ya.
Jadi mindsetnya susah nyampe sekilonya. Plastik ini kalau dikumpulkan sekilo mungkin 3 bulan atau 4 bulan baru nyampe sekilo kresek-kresek yang ringan ini. Dan harga sekilo mungkin di bawah Rp500 kalau kita Tapi ngambil. belum ada yang mungkin banyak dari Yona Bali yang baru-baru nih mendengar istilah bank sampah. Dan mungkin mereka juga belum paham sebenarnya, mereka ingin ikut berpartisipasi tapi belum mengerti bagaimana sih cara kerja bank sampah, gimana sih kita justru dapat uang nih dari mengumpulkan sampah. Silakan dijelaskan. Iya, awalnya memang seperti itu dan bank sampah ini sebenarnya praktik yang sudah mungkin dari tahun 2008 ya Bu Catur nanti jelaskan. Bank sampah ini sudah dikenalkan mulai di Jakarta, kemudian menular dan dijadikan suatu program oleh pemerintah. Nah, semenjak menjadi program pemerintah, bank sampah ini dieksekusi, kemudian banyak yang mendirikan bank sampah. Lalu di tengah jalan banyak juga yang tidak berlanjut karena memahami persoalannya ini tidak semudah kita bangun, kita kasih fasilitas, kemudian sampah plastik ini akan semuanya masuk ke bank sampah. Sistemnya tidak seperti itu. Jadi sistemnya kita harus kenalkan dulu. Kita harus kenalkan ini loh plastik yang bisa didaur ulang, ini yang tidak ini residu seperti popok bayi, pembalut dan segala macam yang bahan dari plastik. Itu tidak bisa kita terima. Kita hanya bisa menerima recycle atau bahan-bahan yang memang siap untuk didaur ulang. Dan ini tidak serta-merta. Kalau kita mau ambil kresek, ngapain kita susah-susah ngajarin orang? Kita ambil saja di TPA kan sudah banyak, ada di mana-mana sampah berserakan. Kenapa kita nggak ambil itu? Kita ingin masyarakat memilah sampahnya di rumah dengan sistem bank sampah. Sebenarnya kita tidak mengambil sampah. Saya kurang setuju kalau namanya bank sampah. Kita tidak namakan bank daur ulang saja. Oh, iya. Kalau bank sampah kita tidak membeli sampah, tapi kita membeli daur ulang. Nah, setelah masyarakat mengenal, ini kita berikan mereka mungkin 3 wadah. Itu kita timbang, lalu kita berikan semacam buku tabungan, dan setiap kita datang atau mereka datang ke tempat kita, itu dicatat sehingga saldonya mungkin setelah 6 bulan itu bisa ditarik untuk kebutuhan mereka. Berarti seperti itu ya sistemnya ya. Dan banyak juga masyarakat yang sekarang sudah mulai juga mengembangkan di daerahnya masing-masing bank sampah ini agar bisa juga memberikan informasi-informasi positif juga kepada masyarakat sekitarnya. Kalau Bu Catur sendiri, saya senang sekali nih lihat barang-barang kreativitasnya. Pemirsa, ini salah satunya ada tas ini tas yang dibuat dari sampah-sampah plastik ya sebenarnya, tapi dengan pengolahan yang sangat bagus sekali dan daya kreativitas yang terus diasah, ini justru menjadi sebuah produk yang bisa dijual nih pemirsa. Tas yang bisa juga dijadikan seperti tas yang kita gunakan sehari-hari, namun ini esensinya adalah pemanfaatan dari plastik ataupun sampah yang sudah dibuang ya. Bagaimana nih Bu Catur, pengembangan daya kreativitas seperti ini salah satu tujuan dari LSM yang Ibu geluti, seperti apa ceritanya? Ya, jadi sebetulnya yang sudah disampaikan tadi bahwa banyak alternatif yang bisa dilakukan untuk menangani masalah sampah. Sebetulnya sekali lagi awal dari kegiatan pengelolaan sampah itu harusnya dari pengurangan tadi ya, 3R itu pengurangan, memakai kembali dan mendaur ulang. Jadi selama ini masyarakat sudah memakai dan memang harus gitu, mau tidak mau kita tidak mau memperberat atau memperluas areal TPA. Tapi bagaimana kita mencoba untuk kreatif ya, untuk menggunakan kembali sebelum dia jatuh ke TPA atau jadi residu yang sudah tidak bisa dipakai kembali. Nah, ini kreativitas yang kita coba bangun bersama kelompok ibu-ibu ataupun juga kelompok anak-anak sebetulnya. Nah, jadi saset-saset yang sudah disampaikan tadi ini kan banyak sekali di masyarakat ya, karena memang semuanya serba instan tadi. Jadi masyarakat juga lupa ketika instan diambil ya, barang-barang produk instan diambil, lalu kemana sampah harus pergi kan gitu. Nah, ini kita coba membuat barang-barang produk tas, produk keranjang dan lain sebagainya, ini yang bisa dipakai kembali. Nah, memang perlu tadi saya mau bilang bahwa sebetulnya di bank sampah ini tidak diterima ya. Jadi di pemulung pun juga tidak diterima karena mereka tidak tahu kemana pabrik siapa yang akan menerima itu. Jadi oleh karena itu sekarang kita coba untuk kreatif dan ini produk yang sebetulnya masih bisa menghasilkan uang juga ya. Nah, itu. Jadi misalnya seperti tas, ada celemek dan lain sebagainya ini
Jadi itu yang kita dorong kepada kelompok-kelompok masyarakat, kelompok anak-anak tadi, bahwa dengan tas masih dipakai kembali, dengan pot itu masih dipakai ini ya, jenis contoh-contoh yang seperti ini masih bisa dipakai kembali dan juga menghasilkan nilai nominal gitu. Itu yang kita sekarang lakukan baik ke sekolah-sekolah maupun di kelompok Banjar. Tapi pengumpulannya sendiri gimana Bu? Misalnya mendapatkan bahan-bahannya dan bagaimana cara mengajak ibu-ibu atau kelompok-kelompok itu supaya mereka tergerak nih untuk ikut terlibat dalam hal seperti ini. Satu, kami memang coba gerilya gitu ke warung-warung yang kita tahu bahwa kadang banyak warung yang jual kopi dan lain sebagainya, itu tidak tahu sampah sasetnya kemana. Itu yang kita coba ajak, kita rangkul supaya mereka tidak membuang langsung ke tempat sampah. Lalu yang kedua, kita juga ajak anak-anak sekolah. Jadi mereka mengumpulkan, lalu sebetulnya kami juga sama membuat bank sampah. Jadi kalau di beberapa bank sampah tidak menerima yang saset, tapi di kami terima karena langsung kami gunakan kembali. Nah itu cara kami untuk mengumpulkan barang-barang saset yang seperti ini. Jadi kalau kresek sendiri itu biasanya oleh kawan-kawan dihargai hanya 500, tapi kami menghargai untuk yang saset karena masih bisa kami kreasi, dapat uang lagi, maka kami hargai per kilonya itu 2.000. 2.000. Iya. Itu. Sejauh ini gimana Bu? Selama Ibu mengembangkan ini sudah berapa lama pengembangan kreativitas seperti ini? Kami mengembangkan kreasi seperti ini sejak tahun 2003. Jadi saya senang sekali dengan kawan Kusuma juga dulu waktu dia kuliah tertarik tentang sampah, lalu sekarang dia sudah lulus dan mengembangkan di desanya, kembali ke desanya, lalu membuat bank sampah. Jadi ini yang sebetulnya mimpi kami dari PPLH adalah selalu banyak orang-orang yang meniru kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Jadi ini usaha yang cukup panjang ya. Jadi ternyata untuk menyebarkan virus-virus kebaikan terhadap sampah itu juga tidak gampang gitu. Jadi mungkin kami sangat berharap nanti satu saat lagi akan ada kusuma-kusuma yang lain. Wah, kalau misalnya sedang tertarik nih, ada Yona Bali dan pemirsa yang menonton, wah saya juga mau deh, saya juga punya daya kreativitas tinggi, bisa mengolah seperti ini, ataupun pengen seperti Beli Made tadi mengembangkan di desanya, itu gimana Bu caranya? Pengen tahu ke pendidikan atau pelatihannya seperti apa sih prosesnya? Pelatihan bisa dilakukan di kantor kami di Jalan Ledareta, Yang Batu, Denpasar. Jadi setiap jam kerja kami buka dan di sana kami juga bentuk satu kelompok namanya Denpasar Clean and Green. Di sana ibu-ibu selalu setiap hari melakukan kegiatan aktivitas membuat kreasi-kreasi seperti ini dan macam-macam. Mereka menggunakan dengan mesin jahit maupun mereka melakukan dengan anyaman kalau inovasinya tidak bisa. sendiri ya. Oke, kita angkat dulu telepon yang masuk. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore Pak Wira di Denpasar. Ya, saya tertarik Bu dengan apa yang disampaikan narasumber berdua ini. Tapi saya langsung aja, kalau di Denpasar di mana alamatnya ini? Silahkan Ibu langsung saja. Ya, kami ada di Jalan Ledareta nomor 90 Yang Batu Denpasar Pak. Ledareta 90 Yang Batu. Nggih. Atau teleponnya ada Bu? Enten 23 8572 85 72. 72. Nggih. Sekali lagi Bu. 23 85 72. 23 85 72. Nanti kalau saya diskusi lebih lanjut bisa Bu ya? Sangat bisa, kami sangat terbuka Bapak. Jadi kalau mau datang langsung boleh, telepon-telepon juga boleh. Tapi senang kalau kami dikunjungi. Iya, kami mau mengunjungi Bu. Iya. Biar kami dapat data lebih detail. Nggih, baik. Terima kasih Pak Wira. Di Denpasar ada lagi Pak tambahannya? Ya. Baik, terima kasih Pak Wira di Denpasar sudah bergabung di Yona Interaktif. Wah, sepertinya Bapak ya sangat antusias ya, pengen tahu gimana sih cara pengolahan ini. Tapi Ibu kalau dari respon generasi muda atau remaja itu sendiri gimana Bu? Kalau respon sebetulnya bagus. Jadi mereka satu sekarang kalau di desa juga saya senang kawan Kusuma ini kan sekarang mulai mengajak anak-anak ya, anak-anak dari SD sampai SMP itu dihimpun lah. Itu ada ketertarikan mereka karena satu lagi anak-anak itu senang kalau lihat buku tabungan ternyata. Jadi bank sampah itu bedanya adalah datang
kalau ke bank itu kan bawa uang, tapi ini datang bawa sampah, pulang bawa uang. Nah, itu menarik buat anak-anak. Jadi di tingkat SD, tingkat SMP. Lalu kalau untuk karya-karya seperti ini sebetulnya menjadi satu gaya hidup sebetulnya. Sekarang kalau tidak ikut gaya eco ya, jadi eco friendly atau eco ramah lingkungan, maka merasa menjadi anak muda yang tidak gaul. Jadi produk-produk ini saya pikir sekarang sudah mulai berkembang di tingkat anak-anak muda. Oke, kita angkat telepon yang kedua. Om Swastiastu. Swastiastu, Bu. Pak Febri di Monang Maning. Febri, Bu, di iya. Silakan, Monang Pak. Maning. Bu, sama bapaknya tuh mau tanya, Bu, kalau memang saya tertarik itu penjualan yang sase apa aja yang bisa dijual di sana, Ibu? Baik. Itu saja, Pak. Ya, itu aja. Terima kasih Pak Febri di Monang Maning sudah tertarik juga nih. Kayaknya sepertinya sebentar lagi bank sampahnya Blimade semakin berkembang nih ya. Oh, oke, kita tahan dulu sebentar, kita angkat telepon yang masuk. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Eka di Denpasar, silakan Pak. Yang saya di Denpasar, saya senang dengan sampah juga. Saya bergerak juga di sampah, tapi di daerah Lejan. Saya punya jasa pengangkutan sampah dan mengolah sampah yang dinamakan Lejan Alfri. Saya juga sering ketemu dengan Ibu, relawannya Ibu jalan-jalan setiap sore. Saya dukung itu, Bu, masalah sampah di Bali itu. Kita sebagai pariwisata, sampah harus hilang di Bali. Baik. Itu saja Pak Eka. Ya, saya sampah plastik saya juga sering, kalau bisa itu ya dari supermarket itu jangan pakai kertas plastik. Iya. Itu saya kalau belanja di supermarket tuh saya bilang pakai plastik, Pak, enggak, selamatkanlah bumi Anda dari sampah plastik. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Eka di Denpasar. Menarik sekali. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Yona Bali, jangan kemana-mana. Yona Interaktif akan kembali sesaat lagi. Di balik sampah desaku masih menjadi topik kita sore hari ini, masih dalam Yona Interaktif, dan kami juga mengundang Anda Yona Bali serta pemirsa Bali TV di rumah. Mungkin Anda memiliki perhatian khusus ataupun kepedulian terhadap lingkungan, dan juga mungkin Anda ingin ya berinteraktif juga bersama dua orang narasumber. Kami undang Anda untuk berinteraktif bersama kami di nomor telepon 0361-894-8400 atau di 0361-894-8401. Oke, kita jawab dulu pertanyaan tadi dari Pak Febri dan juga Pak Eka. Yang pertama nih dari Pak Febri, sampah apa saja yang bisa ditampung ataupun masuk di bank sampah nih, Blimade? Ya, kita kembali lagi. Kita tidak menerima sampah, tapi yang kita terima adalah daur ulang. Ya. Kalau sampah ya harus ke TPA. Daur ulang yang bisa kita terima, terus pada dasarnya sama dengan apa yang dicari oleh kawan-kawan pemulung. Itu sama karena jenis plastik itu juga akan kita salurkan ke tempat daur ulang. Kemudian dari bank sampah kita sebenarnya ingin juga mengurai sedikit masalah sampah. Sebenarnya yang menjadi sampah adalah kresek dan kemas-kemasan seperti ini. Plastik-plastik yang lain seperti botol minuman mineral dan lain sebagainya itu sebenarnya sudah diserap oleh pasarnya sendiri, karena pasar daur ulang ini sudah ada. Kawan-kawan kita pemulung sudah lama mengerjakan ini. Nah, kemudian kita ingin juga kita bisa mengambil kresek, cuman syaratnya harus sudah dipilah, kemudian kondisinya bersih, tidak basah seperti itu. Ini yang memerlukan sedikit merubah pola kita membuang sampah. Dulu kita membuang sampah dicampur, kemudian kita ajarkan masyarakat dipisahkan. Minimal ada organik dan anorganiknya. Ketika plastik ini terpisah, sampah organik di desa tidak menjadi masalah, karena dari dulu masyarakat kita di desa sudah punya sampah organik dan itu tidak menjadi masalah. Jadi pada dasarnya kita bisa menerima semua recycle, kemudian ditambah lagi kresek yang sudah dipisahkan seperti itu. Pertanyaan kedua dari Pak Eka tentang saran nih ya, lebih ke saran tentang supermarket yang jangan memakai plastik deh, diganti. Menurut Blimade gimana? Pendapat Blimade? Ya, memang pada dasarnya sampah ini adalah masalah dari hulu ke hilir, ini tidak
bukan hanya masalah dari pegunungan ke laut seperti itu, tapi masalah sampah dari mana dia dihasilkan, dari pabrik-pabrik mereka yang memproduksi plastik, kemudian juga dari mana kita produsennya plastik, termasuk salah satunya tadi yang dibilang supermarket seperti itu. Nah, memang di sini seharusnya ada bahan substitusi dari plastik itu tersendiri, ataupun kita supermarket jangan berikan gratis lah, paling tidak jangan beri gratis sehingga masyarakat punya pilihan. Kalau kita harus beli, kalau kita sudah punya di rumah, ngapa kita harus beli lagi? Kita bawa saja tas dari rumah, atau tas kita pakai tas yang berulang kali seperti itu. Dan memang itu salah satu juga kunci agar plastik di Bali ini juga makin berkurang. Itu dari sisi kebijakan. Kita kalau bank sampah itu dari sisi paling dekat dengan masyarakat, itu sangat-sangat dihilir sebenarnya. Jadi yang di hulunya juga dari produsen, harapannya pemerintah juga segeralah membuat kebijakan dan menjalankan itu dengan sungguh-sungguh seperti itu. Jadi semua elemen masyarakat seharusnya terlibat ya untuk bekerja sama mengurangi permasalahan khususnya sampah plastik yang ada di Bali. Tadi juga penelpon kita ada yang mengatakan bahwa sering bertemu nih dengan relawan dari LSM-nya Ibu Catur ya. Gimana sih Bu relawan itu, bagaimana mereka melakukan sosialisasi, bagaimana mereka terjun langsung ke masyarakat agar bisa menyampaikan informasi yang ada? Ya, kami di PPLH membentuk kelompok namanya Denpasar Clean and Green. Jadi kami kebetulan mulai Oktober kemarin kerjasama dengan DKP Kota Denpasar dan ya pemerintahan Kota Denpasar. Kita setiap 3 hari sekali, mungkin Bapaknya melihat, jadi kita itu di Puputan Badung, lalu kita ada di Lapangan Lumintang, lalu kita juga ada di Pantai Sanur. Jadi tiap 3 hari sekali para volunteer ini berkeliling. Jadi mereka akan memberikan edukasi pendidikan kepada masyarakat yang ada di ruang publik ini. Dan salah satu yang kami promosikan, selain mereka kita ajak untuk peduli sampah, mereka kita ajak bagaimana kita sebarkan bagaimana sebetulnya sampah itu bisa diolah, baik jadi kompos maupun jadi kerajinan. Lalu juga kami ada permainan bersama anak-anak, menggambar dan lain sebagainya. Dan beberapa yang sekarang menarik adalah para pedagang-pedagang yang ada di tiga area publik ini itu sudah menjadi kelompok anggota bank sampah. Jadi memang kalau karena kami hadir 3 hari sekali di ruang publik itu, maka kami menjemput mereka ya, sampah-sampah mereka atau yang tadi disebut barang-barang yang sudah atau yang bernilai. Contoh sebetulnya saya kalau boleh tambahkan, tadi ada pertanyaan Pak Febri tentang produk apa saja yang bisa dijual kepada bank sampah. Itu sebetulnya ada kaleng, ada botol, ada kertas, ada semua seperti itu. Dan memang plastik yang kita tunjukkan di sini dari saset-saset itu yang memang belum semua bank sampah yang ada di Kota Denpasar. Kota Denpasar hampir lumayan ya, jumlah bank sampahnya banyak sekali, sekitar 36 bank sampah yang ada, dan itu tidak semuanya menerima saset. Nah, tapi kalau untuk yang kresek seperti ini itu diterima dengan harga yang ya kalau dibandingkan dengan kita buang ya, kita buang dan itu akan mencemari air dan tanah, maka sebetulnya angka 500 angka yang luar biasa sebetulnya untuk menghargai sebuah plastik itu ya itu. Lalu juga jadi kalau misalnya Pak Eka tadi tertarik atau Pak Febri tadi ya untuk jadi relawan, kami sangat terbuka untuk siapa saja, apalagi Pak Febri atau Pak Eka tadi ada di Denpasar ya, jadi silahkan saja kalau mau bergabung bersama kami, karena semakin banyak relawan maka semakin banyak orang yang kita informasikan tentang kepedulian terhadap lingkungannya itu. Kalau dari segi edukasi ke anak-anak atau pelajar gimana Bu? Kami kebetulan PPLH Bali ini juga ikut dalam tim Adiwiyata, jadi sekolah peduli lingkungan, dan juga kami sebetulnya di PPLH Bali juga membentuk satu kelompok namanya Sekeguru Peduli Lingkungan. Lewat mereka lah kami masuk di sekolah-sekolah, apalagi kalau Kota Denpasar hampir kita masukin, jadi lewat pendidikan muatan lokal, lalu ekstrakurikuler, lalu kita banyak sekali dengan lomba-lomba ya, misalnya mendaur ulang anak-anak, lalu juga selain mendaur ulang karya yang nyata, membentuk dari sampah menjadi nilai yang kreatif, inovasi tadi itu, juga ada mereka
ekspresikan lewat gambar ya atau melukis seperti itu. Itu yang kami lakukan. Jadi bisa langsung ke anak-anaknya dan kami juga bisa langsung mempengaruhi mata pelajaran lewat guru-gurunya. Itu yang Berarti kami sejak lakukan. dini dari anak-anak sudah ditanamkan ya Betul, pola pikir iya. supaya kita bersama-sama mendapat solusi memecahkan permasalahan sampah. Oke, kita angkat telepon yang masuk. Om Swastiastu. Iya, ya. Swastiastu. Selamat sore Pak Deva di Selamat siang, Bu. Denpasar. Nggih. Iya, saya terima kasih kepedulian nih rombongan ibu-ibu yang peduli sampah. Saya hanya ingin masukkan, Bu. Satu, sudah dari istilahnya dari hilir ya, hulunya kalau bisa ya, seperti contoh plastik terutama ya, yang mengeluarkan sampah misalnya di moli. Nah, itu kebijakannya gimana supaya itu bisa mereka mengklaim atau membeli kembali gitu. Sehingga semua masyarakat, anak-anak sekolah SD itu ya, sate-sate yang kecil itu kan tidak langsung dibuang. Ini masukkan aja. Mungkin sudah programnya itu. Mudah-mudahan itu bisa dengan suatu aturan. Kita mulai dengan Kota Denpasar, sekolah-sekolah anak SD terutama. Iya. Ya, Baik. makasih ya. Terima kasih Pak Deva di Denpasar, masukannya luar biasa sekali. Sepertinya sore hari ini penonton kita banyak sekali yang memiliki masukan juga ya, dan mereka juga terbukti sangat peduli sekali terhadap masalah lingkungan. Silakan mungkin dari Blimade sendiri. Ya, pendapatnya. seperti masukan Bapak Deva di Denpasar, memang seperti itu seharusnya. Kita sudah punya undang-undang tentang sampah tahun 2008, kemudian ada peraturan Menteri Pemerintah, kemudian tahun 2012 di Bali sendiri ada peraturan Perdanya, Perda Provinsi tahun 2011. Kemudian di masing-masing kabupaten juga punya kebijakan sendiri-sendiri tentang itu. Nah, inilah istilahnya sampah ini masalah dari hulu sampai hilir. Tidak terbatas, ini sangat hulu hilir ini bahasanya holistik seperti itu. Jadi mulai dari perusahaan, banyak perusahaannya CSR atau tanggung jawab perusahaan, dan lebih dari itu perusahaan punya namanya extended responsibility, jadi tanggung jawab yang keluar. Jadi produk mereka dari mereka buat, sebenarnya mereka harus tanggung jawab juga sampai itu jadi sampah. Nah, masukan itu yang harus dari tingkat yang ini levelnya lebih atas dari tingkat kebijakan. Tapi di tingkat kita minimal perilaku dari kita sendiri membuang sampah ini kita buatkan suatu hal yang bisa diterapkan. Jadi kita belajar. Kita kalau bicara level kebijakan memang itu harus di tingkat yang tinggi. Sebenarnya kita di bawah, kita juga harus mengajarkan masyarakat bagaimana menyikapi masalah sampah ini agar minimal tidak dibuang sembarangan, tidak dibuang ke sungai. Sungai bukan tempat sampah. Jadi kemudian kita juga dengan media seperti ini juga harus menyuarakan ini loh, sampah nggak boleh ditangani separuh-separuh di perkotaan saja, di hilir saja, sedangkan di hulu, di pedesaan sampah orang-orangnya kita konsumsinya sama saja. Kemudian di desa ada karakter sendiri, di desa ada tanah tegalan, ada tebel, ya itu dimanfaatkan untuk membuang sampah. Setelah tebel tidak ada, pindah ke sungai atau pindah ke pinggir jurang. Dan ini sudah mulai kelihatan sekarang di desa. Ini yang perlu kita semua menyikapi masalah ini, dari pemerintah, dari masyarakat, kemudian dari perusahaan, terutama di Bali kan kita daerah pariwisata dan aset kita sebenarnya ada di desa. Kalau desa rusak, apalah artinya Bali ini, seperti itu. Jadi ini yang harus kita dorong terus sehingga masalah sampah ini bisa minimal bisa dikurangi sedikit. Sejauh ini selama mendirikan bank sampah dan juga mensosialisasikan kepada rekan-rekan di desa Blimade sendiri, apa sih kendala-kendala dan tantangan yang masih saja menghalangi nih langkah Blimade untuk membantu mencari solusi permasalahan sampah plastik? Kalau kita bicara kendala sudah pasti banyak sekali. Kemudian kendala dari diri kita sendiri, kita bekerja sendiri dengan belum ada bantuan dari pihak manapun. Kita masih bekerja dengan teman-teman yang peduli. Kita kampanye di media sosial, kita punya fanpage-nya. Kegiatan kita setiap apapun yang kita kerjakan kita sosialisasikan juga ke teman-teman di media sosial. Kemudian ada kendala yang sebenarnya krusial itu di desa, masyarakat punya lahan sendiri dan itu mereka manfaatkan untuk membuang sampah. Jadi sebenarnya sampah bagi mereka bukan masalah. Ketika kita bicara di desa,
sampah itu masalah, mereka tidak begitu saja percaya. Kemudian kita tawarkan tabungan, kita nilai sampahnya mereka plastiknya sekilo 500, mereka keberatan. Teman-teman kita mereka membuat target, wah dapat 1 kilogram butuh waktu berapa lama dan tidak boleh sembarangan seperti itu. Oke, kita angkat telepon yang masuk. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Oke di Denpasar. Saya dengan Oka dari Denpasar, dari Katerangan. Kebetulan saya bekerja di pariwisata. Saya banyak sekali dapat masukan dari wisatawan, terutama dari wisatawan Eropa. Bali itu sangat berbeda sekarang. Karena di mana-mana itu banyak tumpukan sampah, terutama di desa-desa. Karena tur-tur kita kan ke desa-desa. Jadi di sungai, di jurang-jurang seperti yang barusan diberitakan, dan juga apabila waktu hujan datang itu tuh sampah meluap dan semua ke jalan dan kelihatan sangat jorok sekali. Terutama di desa-desa seperti yang saya lihat seperti Tabanan, banyak sekali seperti desa-desa lainnya itu kotor sekali, dan saya rasa pemerintah sekarang ini nggak peduli dengan sampah seperti tutup mata seperti itu. Iya. Terima kasih Oka di Denpasar, menarik sekali saran dan masukannya. Benar sekali ya, Bali sebagai daerah pariwisata tentunya sampah ini harus segera kita carikan solusi bersama. Jangan kemana-mana, Yona Bali, Yona Interaktif akan kembali sesaat lagi. Ya, Yona Bali kembali lagi masih dalam Yona Interaktif, tentunya dengan topik yang sangat menarik, di balik sampah desaku. Masih bersama 2 orang narasumber yang memiliki kepedulian sangat tinggi sekali terhadap sampah yang ada di Bali. Apalagi Bali merupakan salah satu destinasi pariwisata terbaik di dunia. Tentu seharusnya kita menjaga kebersihan pulau ini. Nah, tadi penelpon kita sebelumnya mengatakan bagaimana nih cara agar kita tuh bisa menjaga Bali, terutama di daerah desa-desa. Mungkin Kak Blimade yang sudah sangat bergelut di desanya dan mengabdi untuk desa bisa menjelaskan nanti. Tapi sebelumnya kita angkat telepon dulu ya. Om Swastiastu. Swastiastu, Mak. Selamat sore, Bu Oki di Mataram. Ya, selamat sore, Mbak. Silakan Ibu pertanyaannya. Mau nanya sama Mbak ini ya. Mbak, kebetulan di Mataram kan saya bingung ya, nggak tahu kemana ini. Saya suka soalnya daur ulang sampah. Terus kebetulan yang saya udah coba daur ulang sampai beli bukunya itu masih plastik aja. Yang saya penasaran itu ini daur ulang untuk sachet ini, Mbak. Bisa kira-kira bisa dikasih tahu nggak tahap-tahapnya gimana? Terus soalnya saya udah kumpulin banyak sekali nih sachet, tapi saya masih bingung cara buatnya gimana. Nah, jadi saya kepingin sekali gitu loh, soalnya tetangga-tetangga dekat rumah kan banyak yang kepingin diajarin juga, jadi saya senang banget. Tapi yang ini yang Waduh, sayang sekali Bu Oki terputus di Mataram ya, tapi nggak apa-apa, kita sudah dapat poinnya ya, gimana caranya untuk mengembangkan kreativitas seperti ini nih. Karena di depan nih cantik-cantik, saya juga pengen nih Bu, gininya tasnya kayaknya keren sekali ya. Mungkin dan sangat Ibu bermanfaat. Oki ya, jadi sebetulnya saset-saset yang kita manfaatkan di depan ini, itu sebetulnya berasal dari saset-saset yang seperti ini, tapi kita untuk memanfaatkan agar lebih mudah, memang biasanya harus memotong lebih baik. Jadi tidak asal potong. Jadi misalnya makanan-makanan ini semuanya. Jadi kalau yang seperti ini agak susah untuk mendaur ulang ya. Tapi paling tidak nanti bisa tetap ini tidak perlu dibuang, tetap bisa dimanfaatkan. Tetapi kalau kita mau menciptakan yang seperti ini, karya-karya seperti ini, memang potongannya memang harus rapi seperti ini ya. Jadi harus rapi agar kita begini. Ini kan karya seni. Jadi kalau kita bisa mengambil motifnya yang bagus, maka orang tidak menyangka bahwa ini adalah produk-produk sampah, saset-saset bekas yang kita anggap sampah itu ya. Jadi itu saja sederhana Ibu Oki. Jadi satu yang kita butuhkan adalah saset-saset ini dengan potongan yang rapi ya. Lalu berikutnya adalah menyiapkan, kalau kita memang mau membuat produknya dengan seperti tas, kita butuh mesin jahit ya, tentu saja dengan jarum dan lain sebagainya ya, perlengkapan seperti itu. Tapi kalau Ibu Oki juga mau yang tanpa mesin jahit, itu juga bisa dengan cara menganyam itu. Jadi diberi kemudahan sebetulnya, ini kan hanya tinggal kreativitas kita ya. Jadi
Kalau dengan ini hanya butuh jarum saja, jarum, dan pasti hanya atau juga kalau Ibu Oki hobi merajut, itu contoh satu, coba misalnya. Nah, ini rajutan. Jadi sebetulnya tas kresek yang kita hasilkan itu bisa juga dibuat yang seperti ini. Ini rajutan. Jadi kalau Ibu Oki tertarik dengan hanya pandai merajut dengan benang selama ini bisa kita manfaatkan dari barang-barang bekas kresek itu. Iya, wah pasti sangat bermanfaat sekali ya, karena itu tinggal mengasah kreativitas dan juga kemauan kita pastinya dalam mengolah sampah-sampah plastik ini agar bisa lebih bermanfaat lagi dan tidak asal dibuang ya, tentu saja. Waduh, penelpon kita sebelumnya Pak Oke di Denpasar pasti masih penasaran nih. Aduh, gimana tadi pariwisata dan ada pariwisata yang salah satu daya tariknya adalah desa, tapi di desa justru sekarang sudah banyak komplain nih dari para wisatawan bahwa kondisinya mulai memburuk, banyak sampah dan kotor. Menurut Blimade gimana? Ya, memang demikian keadaannya sekarang. Ini mungkin karena tingkat pemahaman masyarakat tentang kemudian disediakannya solusi atau tidak oleh pemerintah, karena pemerintah menangani sampah di perkotaan saja mereka sudah keteteran, boleh dibilang seperti itu. TPA di mana-mana sudah penuh. Dan produksi sampah ini terus-menerus, tidak di kota, tidak di desa. Kemudian pariwisata kita di Bali kan yang ditonjolkan adalah suasana desa. Nah, ini akan rusak ketika sampah ini sudah sampai ke permukaan. Nah, selama ini kan kita buang sampah ke selokan, hanyut, sampailah di kota. Nah, ini sebenarnya kalau di desa ada suatu wadah, mungkin dari tingkat desa Pekraman, di masing-masing desa Pekraman yang punya otoritas untuk ini, belajar bagaimana mengelola sampah ini. Tidak melulu harus ada modal yang besar, digelontorkan dana besar dulu baru kita action seperti itu, tapi mulai dari apa yang bisa dilakukan, mulai dari edukasi dari dana anak, kemudian rumah tangga, kemudian dilanjutkan dengan suatu sistem berikutnya untuk penyaluran sampahnya ini. Berarti juga ini membutuhkan kerjasama juga ya. Tapi harus ada nih pemuda-pemuda seperti Blimade ini yang berani menggagas dan mengabdi untuk desanya. Blimade sendiri ngelihat bagaimana sih mungkin bisa berbagi motivasi kepada Yona Bali semua biar mereka juga punya kesadaran untuk mengabdi, membangun desa, dan terutama menghasilkan hal-hal positif seperti bank sampah atau bank daur ulang ini, atau mengasah kreativitas mereka melalui produk seperti ini. Ya, memang demikian. Kita sebagai manusia kalau bisa melihat persoalan, terkadang kita jangan hanya mengeluh saja. Kalau kita mengeluh, banyak sampah sekarang, gimana caranya, orang kok buang sampah sembarangan. Kalau kita hanya mengeluh sendiri, kapan selesainya? Tapi kalau kita mau action, ayo kita jangan ngomong gitu, kita modal bicara aja. Kemudian kita jangan tunggu orang lain lah, atau tunggu tangan lain yang datang baru buat perubahan. Kita mulai dari diri kita sendiri, pisah sampah di rumah sendiri, ajak teman-teman, kemudian cari solusi di sekitar kita, mungkin ada pengepul plastik segala macam, atau dirikan saja bank sampah. Kita buat selebaran, kita dirikan bank sampah, modal bisa gotong royong dulu, nanti kalau sudah jalan baru dibantu pemerintah atau disponsori pihak swasta, kan tidak masalah. Seperti saya sendiri, kita modal inisiatif sendiri dulu, dibantu teman yang peduli, kemudian teman-teman lain, semuanya berjalan begitu saja. Kita action dulu lah, jangan banyak jangan menunggu, jangan ngeluh, jangan menunggu orang untuk membawa perubahan. Buatlah perubahan itu sendiri dari diri kita sendiri, dari orang-orang terdekat kita. Wah, luar biasa sekali nih Blimade. Senang sekali saya Blimade sore hari ini datang ke sini dan tentunya memberikan inspirasi. Semoga rekan-rekan Yona Bali di rumah juga terinspirasi nih. Dan mungkin setelah ini banyak bank sampah yang berdiri berdasarkan inisiatif dari generasi muda. Kalau Ibu sendiri silakan memberikan mungkin harapan ataupun saran kepada Yona Bali, pemirsa Bali TV dan generasi muda, bagaimana caranya bisa mengasah kreativitas khususnya untuk benda-benda yang bernilai seni seperti ini. Ya, saya senang dengan kata-kata terakhir bahwa merubah dunia ini harus dimulai dari diri sendiri itu. Jadi kepedulian lingkungan pun harus dimulai dari diri sendiri. Tidak ada sampah sebetulnya di bumi ini kalau kita mau melakukan kreativitas. Sekarang yang penting adalah bagaimana merubah pola pikir kita dan pola laku kita terhadap yang namanya sampah yang selama ini kita sebut. Jadi ketika ada perubahan pola pikir dan nanti kita akan bertindak bahwa sebetulnya memang di bumi ini nggak ada sampah karena semuanya akan kita daur ulang. Jadi mulai dari hal yang
organik maupun anorganik. Organik kita sudah tahu bahwa itu bisa jadi kompos, kalau anorganik bisa dikembalikan lagi ke pabrik untuk didaur ulang supaya sumber daya alam kita semakin terus berkelanjutan. Karena kalau kita semakin ambil terus lalu kita tidak mengembalikan terhadap bumi ini, maka semuanya akan tidak memberikan kehidupan atau kenyamanan, kebahagiaan untuk generasi yang akan datang. Jadi ayo kita mulai dari sekarang, jangan tunda ya, dan mulailah dari diri sendiri. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Cater dan juga Beli Made sore hari ini sudah hadir di Yona Interaktif dan memberikan banyak sekali informasi terkait bagaimana kita mengelola sampah plastik, bagaimana bank sampah, dan bagaimana kita sebagai generasi muda bisa mengasah kreativitas kita, salah satunya melalui benda-benda bernilai seni seperti ini. Dan saya mendapatkan pesan yang unik sore hari ini dari dialog kita nih Yona Bali, bahwa perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Perubahan harus dilakukan sekarang, jangan menunda dan jangan mengeluh. Saya Agung Nia, pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Om Santi 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 Om. Latih kerahaja